Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai macam-macam yang najis, Udah selesai belum? Belum. Tapi masih ingat ya? Insyaallah. Insyaallah ini ada kemungkinan dua. Insyaallah ingat, insyaallah enggak. Mudah-mudahan insyaallah-nya ingat. Tapi pembahasan insyaallah ini adalah sesuatu yang akan datang sebenarnya. Nah, kalau ditanya masih ingat apa enggak? Insyaallah berarti nanti ya. Insyaallah nanti berarti. Kalau yang sudah lewat itu bukan insyaallah. Faham? Tapi untuk mengingat kembali kita urutkan kembali dari yang pertama sampai yang terakhir kita bahas ya. Dari macam-macam najis yang mana dalil itu menunjukkan akan kenajisan sesuatu tersebut. Karena ketika seseorang ingin menyatakan bahwasannya sesuatu itu najis, maka harus ada dalil yang menunjukkan bahwasannya sesuatu itu najis. Dan tidak perlu seseorang itu menunjukkan bahwa sesuatu itu suci terhadap dalil, karena pada asalnya sesuatu itu suci. Pada asalnya sesuatu itu suci. Ini kaidah utama yang ada di pembahasan tentang najis, yaitu asal sesuatu itu suci sampai datang dalil tentang kenajisan sesuatu tersebut, dan dalilnya harus kuat dan benar. Yang pertama adalah ghaitul insan wa bauluh, kotoran manusia dan kencingnya. Ini yang pertama. Dan kedua, kita sepakat tentang dua hal ini, bahwasanya dua hal ini termasuk yang najis. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah al-madhi dan al-wadi. Madhi dan wadi. Apa madhi? Keluar ketika adanya syahwat. Ketika ada syahwat bergejolak, keluar air madhi tersebut. Namun keluarnya hanya sedikit dan tidak terasa, tidak seperti temannya yaitu mani. Tidak seperti temannya mani. Dan keluarnya itu awal adanya syahwat. Adapun mani itu keluar ketika puncaknya syahwat. Kemudian al-wadi. Al-wadi ini adalah air yang keluar ketika seseorang merasa lelah, capek, dan keluar biasanya sebelum kencing atau setelah kencing. Tapi ini jarang sekali ditemukan, namun ada yang mendapatkan hal ini tentang al-wadi, al-wadi. Nah, dari kedua ini nanti kita akan bahas al-madhi. Al-madhi yang akan khilaf di antara para ulama, apakah benar najis ataukah tidak. Adapun al-wadi, dia sudah pasti najis. Kemudian yang kelima, damul haid, darah haid. Nah, ini juga sudah sepakat tentang kenajisan darah
darah haid. Kemudian rauth ma la yu'kal lahmuhu, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, ini juga sepakat tentang kenajisan dari kotoran hewan tersebut. Yang khilaf adalah kotoran yang halal dimakan. Kotoran yang halal dimakan, apakah itu najis ataukah tidak? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ke 7, yang ketujuh lu'abul kalb, liur anjing. Ya, ini kita juga sepakat tentang najisnya air liur anjing, apalagi dia termasuk najisnya yang berat, mughalladhah, yang berat. Kemudian yang ke-8 lahmul khinzir, daging babi. Ini udah kita bahas belum? Udah ya? Udah kan? Sampai ke bulu-bulunya kan? Ya. Daging babi kita juga sepakat tentang kenajisan dagingnya. Yang diperselisihkan adalah bulunya, ya. Bulunya itu yang diperselisihkan. Kemudian keberapa? 9 adalah al-maitah, bangkai. Nah, bangkai ini sudah kita jelaskan juga kemarin, bukan hanya hewan yang mati dan bau, ya, tapi dia mati karena tidak disembelih. Mati karena tidak disembelih, tidak dalam proses penyembelihan yang syar'i. Ini dinamakan dengan bangkai. Nah, bangkai ini najis kecuali ada 3 atau 4 bangkai. Apa aja? Yang pertama ikan, yang kedua belalang, yang ketiga yang darahnya tidak mengalir, atau hewan yang kecil, serangga yang kecil seperti semut, nyamuk, kemudian cicak, laron, lalat. Nah, ini dikecualikan dari bangkai-bangkai tersebut. Kemudian yang keempat tulang, kuku, gading, ya gading gajah. Ada gading yang lain? Ada gading yang tak retak. Nah, ini jenis-jenis ini bulu dan bulu. Nah, ini bangkainya dia tidak najis, namun disyaratkan harus terpisah dengan daging yang menempel pada tulang tersebut, atau gading tersebut, atau kuku tersebut, atau bulu tersebut. Karena di zaman dahulu para ulama itu memakai tulang belulang itu untuk digunakan sebagai sisir mereka. Ini menunjukkan bahwasannya sesuatu yang tadi itu tidak najis ketika sudah kering dari daging yang menempel pada tulang tersebut. Kemudian yang ke 10. Nah, ini udah belum ya? Yang terakhir berarti kemarin ya, tentang bangkai.
Nah, ini yang ke-10 adalah bagian dari yang sebelumnya, yaitu bangkai. Ma quti'a minal hayawanil hayy. Sesuatu yang terpotong dari hewan ketika dia masih hidup. Kalau sudah mati ya jelas. Kalau dia sudah bangkai menjadi najis. Tapi yang ini ada hewan hidup, baik yang halal maupun yang haram. Kalau yang haram sudah jelas najis. Tapi yang halal bagaimana? Ketika ada seekor kambing, terpotong telinganya, terpotong buntutnya, atau kakinya. Nah, apakah bagian yang terpotong itu suci atau najis? Suci atau najis? Nah, ini kita mulai dari pembahasan yang ke-10, poin yang ke-10 tentang potongan dari hewan yang masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap atau segala sesuatu yang terpotong dari hewan ketika dia masih hidup, fahuwa maitatun, maka dia statusnya sama dengan bangkai. Berarti najis. Nah, kalau sudah najis, sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas, segala sesuatu yang najis itu haram. Segala sesuatu yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram najis. Tidak semua yang haram najis. Contohnya kemarin apa? Kucing. Kucing haram dimakan. Tapi kucing tidak najis. Kucing tidak najis. Dan segala sesuatu yang halal itu pasti suci. Segala sesuatu yang halal itu pasti suci. Ya, tidak mungkin kita memakan yang najis. Tapi tidak semua yang suci itu halal. Tidak semua yang suci itu halal. Contohnya deterjen. Itu mensucikan, suci. Sabun. Tapi tidak kita makan, tidak kita konsumsi. Tapi ini poin yang ke-10 jelas tentang kenajisan sesuatu yang terpotong, terpisah dari hewan yang masih hidup. Kemudian yang ke-11. Nah, ini yang ke-11 adalah su'rus siba' wad dawab allati la yu'kal lahmuha. Su'ru itu adalah air bekas minum. Air bekas minum. Tapi di sini disebutkan as-siba' wad dawab. Baik yang buas maupun yang tidak. Allati la yu'kal lahmu, tapi yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Yang haram dagingnya, yang haram dagingnya. Nah, apakah bekas minum mereka ini suci ataukah najis? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat, yaitu najis dan suci. Najis dan suci.
Kita bacakan dulu tentang dalil yang menyatakan bahwasannya bekas air minum hewan tersebut itu najis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air yang ada di tanah lapang, misalkan di gurun pasir atau di sawah atau di danau, yang mana di daerah tersebut masih terdapat hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang liar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Apabila air tersebut volumenya dua kullah ini maksudnya melebihi dari sesuatu yang najis, maka air tersebut tidak ternajiskan. Air tersebut tidak ternajiskan oleh sesuatu yang menajisinya. Namun kata para ulama, ini tidak paten. Ini tidak paten pada volume air dua kullah tadi. Kata mereka, karena apabila air tersebut dua kullah, intinya melebihi dari sesuatu yang najis, namun airnya berubah dari warna ataukah baunya ataukah rasanya. Ketika salah satu dari ciri air ini sudah berubah, maka tetap najis. Jadi patokannya bukan dua kullah saja, tapi ada faktor yang lain, yaitu warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Nah, mereka yang menyatakan bahwasannya air yang terdapat di dalamnya hewan buas yang meminum air tersebut sehingga ada bekas dari hewan buas itu najis. Nah, mereka menggunakan dalil ini. Mereka menggunakan dalil ini. Tapi para ulama yang menyatakan bahwasannya sisa minum dari hewan buas tadi itu tidak najis adalah mereka membantah dalil yang telah mereka sebutkan. Maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang itu, ini tidak menunjukkan bahwasannya air tersebut najis. Yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara detail apakah air yang ada di kolam tadi atau di genangan tadi itu najis karena air liurnya. Karena otomatis hewan tersebut tidak hanya membawa liurnya saja, tapi membawa kotoran-kotoran yang lain.
Jadi yang menajiskan itu bukan liurnya, tapi kotorannya. Ini yang pertama. Jadi liur hewan buas itu tidak najis menurut mereka. Karena dalil yang tadi itu tidak menunjukkan pasti tentang air liurnya. Tapi ada faktor yang lain yang menunjukkan kenajisan air tersebut karena mereka membawa kotoran yang lain. Entah BAB-nya, entah air seninya, air kencingnya. Ini yang menjadikan air tersebut itu najis. Air tersebut itu najis. Yang kedua, nah ini mereka memakai kaidah asal. Asal dari segala sesuatu itu suci. Asal dari segala sesuatu itu suci. Karena tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan air liur hewan buas ini najis, maka kembali kepada kaidah asal, dalil asal bahwasannya sesuatu itu suci, sampai kepada liur hewan buas. Walaupun mereka hampir sama dengan anjingnya, hampir sama hewan buas. Apa bedanya? Hiena, macan, harimau, singa, serem banget. Kayaknya tinggal di tempat kayak gitu. Apa bedanya anjing dengan hewan buas yang lainnya? Gak ada bedanya. Sama-sama makan daging. Anjing makannya apa? Macam-macam. Rumput ada? Hah? Makan kotoran. Nah ini yang melihara anjing. Tapi dalam sekilas anjing itu makan yang daging, makan yang daging-daging atau yang karnivora. Jadi tidak ada bedanya dengan hewan buas yang lainnya. Namun Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat yang menjelaskan bahwasannya air liur mereka tidak najis karena tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun anjing jelas ada dalilnya. Anjing jelas ada dalilnya. Mengapa kita bedakan? Karena syariat menunjukkan akan hal tersebut. Sampai datang dalil benar-benar bahwasannya mereka juga membawa najis dari liurnya. Adapun kucing ini jelas mereka tidak najis. Kucing jelas tidak najis walaupun dia juga termasuk hewan yang buas enggak juga ya. Enggak buas. Yang bertaring ya, yang karnivora. Taib, ini yang ke-11 yang perlu kita ketahui dari hal yang najis. Walaupun di sini penulis berpendapat bahwasannya
liur dari hewan buas itu najis. Liur dari hewan buas itu najis. Tapi kita tetap menghormati para ulama tentang pendapat-pendapat mereka, Dan mungkin jamaah di sini juga ada yang berpendapat sama dengan yang lainnya tentang kenajisan liur hewan buas. Tapi kalau yang tidak buas ini jelas tidak najis. Taib, kemudian yang selanjutnya ke-12. Nah, insyaallah ini yang terakhir dari poin kita, sesuatu yang najis, yaitu lahmun ma la yu'kal lahmuhu minal hayawan. Daging hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dari hewan-hewan. Jadi daging hewan yang haram dimakan. Nah, ini juga dari bagian bangkai sebenarnya, dari bagian bangkai. Jelas tentang kenajisan hewan yang seperti ini. Daging dari hewan yang seperti ini najis. Nabi SAW bersabda ketika perang Khaybar, di mana waktu perang tersebut para sahabat mengkonsumsi keledai mereka, himar mereka. Kemudian Nabi SAW yunadi, memanggil, berseru kepada mereka, innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhum al-humur. Nabi SAW memanggil mereka dan berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya SAW telah melarang kalian tentang daging-daging hewan keledai peliharaan di sini maksudnya. Karena para ulama ada yang membedakan keledai yang peliharaan dan yang liar. Kalau liar, mereka berpendapat tentang halalnya daging keledai yang liar. Contohnya zebra. Zebra ini keledai yang liar. Adapun yang dipelihara ini haram. Maka daging mereka, hewan yang tidak halal dimakan, ini najis. Sama seperti bangkai, baik disembelih secara syar'i ataupun tidak. Misalkan ada seseorang yang menyembelih keledai, bismillah, ya Allahu Akbar, halal atau tidak? Tidak, karena hewan tersebut haram dimakan. Sama seperti kita menyembelih anjing atau babi. Kalau kuda ini halal. Kuda beda dengan himar. Taib, ini macam-macam yang najis yang dituliskan oleh penulis. Alhamdulillah kita selesai dari pembagian atau macam-macam yang najis. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Enggak mengikuti dari awal, cuma saya pengen tahu aja kalau tai cicak itu gimana ya statusnya ya?
Cicak. Iya tadi cicak itu kotoran banyak, apakah itu najis atau enggak? Kalau najis pembersihannya apakah sama dengan kita bersih najis? Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hewan-hewan yang seperti ini, termasuk cicak. Cicak khilaf di antara para ulama. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya seluruh hewan kotorannya najis. Jadi kita yang memegang pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasannya kotoran hewan cicak itu najis. Bagi yang berpegang dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun yang lainnya seperti Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat bahwasannya cicak ini adalah hewan yang sering mengitari manusia. Sering mengitari manusia. Dan sulit untuk dihindari. Maka hewan-hewan yang seperti ini, cicak, tikus, kecoa, kemudian nyamuk, hewan yang menjijikan yang lainnya. Nah, ini mereka berpendapat bahwasannya hewan yang seperti itu tidak najis. Dalilnya adalah kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang sulit untuk dihindari itu mendatangkan keringanan tentang kebolehan sesuatu tersebut. Contohnya seseorang yang kelaparan di hutan, kemudian menemukan seekor babi dan tidak ada makanan yang lainnya, maka ini boleh untuk disantap, namun tidak sampai kenyang. Cukup hanya sebatas dia menghilangkan rasa laparnya. Tapi kalau sampai bawa pulang, bagi-bagi sama tetangga, nah ini yang bermasalah. Nah, dengan kaidah tersebut mereka tidak ingin manusia itu terbebani dengan hal-hal yang menyulitkan. Maka mereka mengatakan bahwasannya kotoran hewan yang seperti ini suci. Kotoran hewan yang seperti ini suci. Namun sekali lagi kita sebagai orang yang awam, kita tidak bermudah-mudahan dengan hal ini. Kalau ada yang terkena dan dia tahu, maka hendaknya dia bersihkan. Jadi najis ini mudah ya jamaah. Najis ini mudah, tidak usah kita wudu lagi, tidak usah kita bersuci lagi, cukup kita cuci yang terkena najis kalau kita tahu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu dan ternyata di peci kita ada tai cicak, maka ini insyaallah tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Kita juga menyatakan kalau himar yang liar bisa dihalalkan. Kalau yang diharam itu babnya apa? Terus ini Ustaz, Babnya. sekarang kan banyak ada lah maksudnya itu pedagang yang nakal. Ayam yang sudah mati tetap potong dijual, itu termasuk tubuh kita itu ngaruhnya apa Ustaz?
Ini kan nggak tahu kita itu ya, jadi dipakai saat itu. Tapi ada yang nakal, potong, jual sama kita. Karena dipodingin, sudah biasa, karena gimana itu. Pengaruhnya apa di kita? Baik. Yang pertama itu bab tentang makanan ya. Tadi bab yang himar liar dengan himar yang dipelihara, ini ada bab namanya bab at'imah, makanan. Sama yang pertanyaan kedua pun di dalam bab makanan. Nah, ini membahas tentang seluruh tadi hewan-hewan yang halal dan yang haram di situ. Lele, nah lele juga masuk. Jadi ada namanya hewan jalalah. Jalalah ini adalah hewan yang kotor. Kotor maksudnya memakan kotoran mereka atau kotoran manusia atau hewan yang lainnya. Ini namanya jalalah. Di dalam bab-bab makanan ini disebutkan seluruhnya. Termasuk dari himar tadi, yang liar maupun yang tidak. Nah, lele kalau misalkan dipelihara di empang, kemudian di situ ada kotoran manusia, maka para ulama memegang athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau memakan hewan tersebut, hendaknya disucikan, dinetralisasi di karantina, dipindahkan selama beberapa hari baru kemudian dikonsumsi. Untuk lele yang seperti itu. Tapi kayaknya sekarang udah jarang ya, udah nggak ada empang yang seperti itu. Nah, itu ada hewan-hewan yang kotor, yang menjijikkan, tapi halal. Ikan itu halal, tidak. Cuma dia memakan makanan yang jorok, maka harus disucikan dulu beberapa hari dengan memakan makanan yang lainnya, baru bisa dikonsumsi. Kalau memang peliharaan budidaya lele, yaitu insyaallah makanannya yang benar ya, makanannya yang tidak kotor. Nah, ini bab tentang makanan. Kemudian yang kedua, terkait makanan yang kita konsumsi dan tidak tahu asal usulnya seperti apa. Bukan hanya ayam, tapi daging sapi, kemudian daging kambing, kemudian fried chicken ya, chicken, makanan-makanan yang sudah siap saji. Nah, ini seperti apa statusnya di perut kita? Bukan di perut kita aja, seperti apa statusnya? Apakah menjadi haram ataukah tidak? Di sini yang pertama, sebelum membeli kita harus melihat ya. Kalau kita muslim, hendaknya kita bertanya, Bang, ini disembelihnya seperti apa? Nggak apa-apa. Disembelihnya seperti apa? Ketika masih hidup, kemudian disembelih secara syariah atau enggak? Karena memang tukang ayam itu juga harus dibilangin ketika kita membeli ayam hidup,
Sama, kita harus ngomong ke mereka, "Bang, bismillah, Bang." Kadang-kadang kita beli udah nggak ngeliat lagi. Jangan. Kita bilang ke mereka atau kita yang potong sendiri. "Bang, bismillah, Bang." Nah, ini ketika kita tahu ya. Ketika kita dalam keadaan tahu. Ketika sudah menjadi ayam goreng yang tinggal siap santap, maka lihat label halalnya aja udah. Halal, bismillah. Tapi kalau tidak ada label halalnya, lebih baik tidak. Ustaz, kalau di Padang kan sama warteg nggak ada. Nah, kita lihat orang apa dia, Muslim atau non Muslim. Tapi kalau memang kita tidak tahu ya seperti itu, Allah Ta'ala alam, kita melihat terlebih dahulu makanan yang kita makan apakah memang halal ataukah tidak. Ketika mereka sudah melabelkan makanan mereka dengan yang halal, maka kita berhusnudzon. Kalau misalkan di luar dari itu, maka dosanya kembali kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kesalahan orang-orang yang tidak tahu. Tapi jangan kita pura-pura nggak tahu aja gitu, jangan. Usaha dulu, jangan langsung main. Nah, ini halal nih, mentang-mentang ayam halal. Sama, beli sapi pun seperti itu. Muslim, kita harus bertanya terlebih dahulu. Ya. Itu mengenai bagian hewan yang Terpotong. Kan tadi katanya najis. Najisnya itu apakah ada jangka waktunya dia terpotong atau langsung terpotong langsung sudah najis kayak itu? Ya, langsung. Jadi misalnya kayak kambing tiba-tiba digilas kereta api, kakinya Potong, itu udah langsung najis. Najis kan maksudnya megang aja. Iya, najis langsung. Terpotong najis langsung. Bangkai. Walaupun masih ada urat yang kelepek-kelepeknya, ya. Ada urat yang masih bergerak, tetap najis. Tetap najis. Kalau kambingnya yang tergilas masih potong bismillah, halal. Tapi yang terpotong najis. Kalau sudah terpisah otomatis langsung najis. 1 detik najis. Belum 5 menit Ustaz. Sayang ini mubazir. Dah najis. Sudah menjadi bangkai. Najis atau haram? Iya, najis, setiap najis haram. Segala sesuatu yang najis haram. Iya. Sebagai suatu masalah. Waalaikumsalam. Ini yang mau saya tanya ini Ustaz, yang sering kita alamin ya, khusus orang Islam, kita pergi pesta kepada orang non Muslim. Di situ kan udah jelas bahwa memang orang non Muslim ini dia tahu bahwa ini orang Islam yang akan hadir. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita ada rasa khawatir masalah makanannya. Nah, Itu bagaimana sikap kita? baik. Yang pertama, makanan orang non Muslim. Maka kita lihat non Muslim itu ada banyak. Tapi yang halal kata Allah Subhanahu wa taala,
adalah ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Selain itu haram, jelas ya. Yang pertama, selain itu haram. Nah, yang mengundang kita ini siapa? Nasrani biasanya. Nasrani. Maka kita melihat Nabi SAW pernah mengkonsumsi daging kambing dari wanita Yahudi. Wanita Yahudi. Sampai memang sebab kematian Nabi SAW diracuni oleh wanita tersebut yang ada daging kambing yang ada racunnya. Nah, yang pertama, makanan orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya halal. Sembelihannya halal. Karena Nabi SAW mengkonsumsi kambing yang disembelih oleh mereka. Karena mereka pun sama. Ahli kitab juga sebenarnya ya. Ahli kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita menghadiri acara mereka, namun orang Nasrani ini juga berbeda. Ada yang menghalalkan babi, ada yang mengharamkan babi. Ada yang menghalalkan anjing, ada yang mengharamkan anjing. Ketika kita tahu dia mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh mengkonsumsi masakan mereka. Kira-kira tahu nggak? Mereka konsumsi. Biasanya mereka ngundang itu ngomong. Biasanya ngomong, kami nanti ada babinya. Biasanya seperti itu. Masalah perabotannya gimana? Nah, untuk perabotan maksudnya masak bejana ya. Nah, kalau ada masakan babinya walaupun dipisah, ini juga teridentifikasi dengan masakan tadi. Ada takutnya campuran yang menyangkut, yang masih nyampur ya. Maka kita hendaknya tidak usah memakan. Makan makanan yang higienis, kue, buah. Nah ini ya, sehingga kita pun masih mengkonsumsi dan menghormati mereka. Kalau kita tahu pokoknya ada di situ hewan yang tadi, daging yang diharamkan. Tapi kalau dia adalah Nasrani yang taat, yang mengharamkan yang diharamkan, maka kita boleh mengkonsumsi hidangan mereka. Ahli kitab ini di dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Jadi makanan mereka halal bagi kaum muslimin. Namun kita harus tahu tadi tentang kondisi mereka, apakah menghalalkan atau mengharamkan daging babi atau anjing. Taib, ini sebenarnya pembahasan dari bab wudu ya, dari bab wudu. Tapi karena sudah ditanyakan, tidak mengapa kita
jawab sedikit ya tentang hal ini. Terkait air yang dibuat atau dipakai bersama-sama, bukan hanya seluruh warga mungkin, tapi Nabi SAW ini ada dua dalil mengenai hal ini. Yang pertama adalah Nabi SAW mandi bareng bersama istri Nabi SAW di dalam satu bejana. Otomatis air yang digunakan itu akan tercampur. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda bahwasannya beliau SAW melarang seorang laki-laki menggunakan bejana perempuan dan perempuan menggunakan bejana laki-laki. Jadi bekasnya ada larangan dari Nabi SAW laki-laki menggunakan bekas pemakaian dari perempuan dan sebaliknya. Perempuan juga memakai dari bekas pemakaian dari laki-laki. Nabi SAW melarang hal tersebut. Nah, dari dua dalil ini akhirnya berbedalah pendapat dari para ulama tentang air yang terpakai, Kalau misalkan air tersebut mutlak ya, air mutlak ini ya air sumur misalkan. Tapi gambarannya seperti apa dulu, Pak? Kolam. Ada kolam wudu di situ semua. Bisa dikaitkan dengan masa 2 bulan. Nah ini tadi ada perbedaan pendapat tentang pemakaiannya. Tapi kalau untuk wudu ini kalaupun dia kolam itu biasanya memakai ciduk apa enggak? Langsung mengalir apa enggak? Enggak ngalir. Di kolam aja, diam. Berarti namanya air yang musta'mal, yang sudah terpakai. Air yang musta'mal. Nah, air musta'mal ini tadi khilaf karena ada dua dalil dari Nabi SAW tentang boleh dan larangan, Maka pendapat yang kuat wallahu taala a'lam, air musta'mal ini boleh digunakan. Karena air pada asalnya itu suci dan tidak dinajisi oleh sesuatu. Kata Nabi SAW, air itu suci dan tidak dinajisi oleh sesuatu. Tapi kalau misalkan sudah tadi baunya sudah bau jigong, udah bukan bau air lagi, tapi bau yang lainnya. Ini dicium, kok jadi bau? Udah, nggak boleh berarti. Atau ada orang yang bekas ngecat, nah cuci tangan di situ, airnya berubah, maka ini juga tidak boleh dipakai. Sifatnya sudah berubah, rasanya jadi asin. Perasaan kemarin airnya nggak asin, bukan di laut ya, maksudnya. Pokoknya rasa dari air tersebut udah berbeda, maka ini pun tidak boleh untuk bersuci atau berwudu. Jadi
detailnya tadi di situ, warna, bau dan rasa. Tapi selama air itu masih murni air, maka boleh dipakai walaupun sudah terpakai oleh istri kita atau yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ini untuk air yang musta'mal, yang sudah terpakai. Tapi kayaknya enggak ini banget kalau wudu airnya seharusnya kan kita di luar kolam itu gitu. Kalau misalkan kita berwudu dengan menggunakan kolam untuk bersama, itu paling enggak ada ciduk baru kita. Kalau di situ kayaknya gimana? Apalagi airnya tidak mengalir, maka ini. Tapi kalau airnya mengalir, ya sudah dipastikan suci, airnya suci. Nah, untuk kullatain ini adalah air yang volumenya lebih banyak daripada kenajisannya. Misalkan satu ember ada kotoran kecil, apa namanya? Kotoran apa? Cicak tadi. Kita tahu bahwasannya ada ulama yang menajiskan, maka hendaknya kita lihat, perhatikan apakah volume dari air ini kalah dengan najisnya itu, karena yang namanya kotoran itu kan apa namanya? Seperti adem sari dicelupin, apa namanya? Nah, seperti itu. Apa namanya? Memuai ya. Memuai sehingga aromanya bisa berubah. Tapi intinya tadi rasa, bau dan warna. Rasa, bau dan warna. Wallahu taala a'lam, karena tidak ada dalil yang jelas ya tentang hal ini. Kita memakai syarat yang 3 tadi. Wallahu taala. Ada lagi? Cukup. Baru jam berapa? Hah? Ini karena mendung kayak. Kasihan siapa? Ya udah nyediain kasihan. Ya. Ya. Kalau cicak kan boleh dibunuh tadi ya. Ya. Saya mau nanya Tan, kalau kita nabrak kucing nggak sengaja, terus kalau semut boleh dibunuh nggak? Nah, semut Cicak buaya. Maksudnya kalau cicak kan nggak dibunuh. iya. Kalau semut boleh nggak dibunuh? Semut tidak boleh dibunuh. Semut tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dia mengganggu, boleh. Hewan yang mengganggu boleh dibunuh. Orang yang mengganggu, ya jangan dulu. Jangan dulu. Tapi kalau dia membahayakan, boleh kita bunuh. Misalkan ada apa namanya, yang mau ngerampok atau bunuh kita, nah ini boleh kita bela diri, bunuh boleh. Nah, apalagi hewan yang mengganggu manusia, ini boleh dibunuh. Tapi kalau semut jalan di meja, dia nggak ganggu apa-apa, dia nyasar aja gitu, jangan kasih. Usir boleh, ya boleh ngusir. Kalau buaya kan, Hah? buaya juga cuma makan. Astaga, itu mah dimakan. Kue buaya, roti buaya. Nah, tentang buaya itu ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram.
Karena buaya itu hewan air. Seluruh hewan air ini halal dimakan. Ada lagi pertanyaan? Tapi intinya semut tadi tidak boleh dibunuh. Semut tidak boleh dibunuh. Katak kemarin, kodok tidak boleh dibunuh. Allah Ta'ala. Ya, masih sejam lagi, ayo. Ya. Sekarang kan ini jangan pakai air toren ya, Pak Ustadz, ya. Tampung. Pada saat mesin air hidup masuk ke toren, itu kadang-kadang air torennya kalau kita wudhu atau apa ada bau itu. Gimana hukumnya? Bisa nggak bisa atau enggak ya? Dia kan tahu. Kalau dibersihkan kan kadang-kadang bau gitu airnya gitu. Ya, ketika dia berubah dari bau asal air ini tidak boleh kita gunakan, harus dibersihkan. Kalau misalkan benar-benar sebelumnya baunya nggak kayak gini gitu, baunya nggak kayak gini, tapi tiba-tiba pas dipakai bau, ya kita lihat takutnya ada bangkai, takutnya ada kotoran atau air yang membawa kotoran, maka ini harus kita lihat. Tapi intinya kalau sebelumnya airnya tidak bau, tiba-tiba bau, maka ini tidak boleh dipakai karena sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau air sumurnya memang sudah bau dari asalnya, tapi dia tahu itu air sumur, maka boleh dipakai. Karena asal air sumurnya emang baunya kayak gitu, karena beda-beda. Kalau yang di sawah itu baunya sawah, kalau di dekat pantai itu baunya seperti itu, berbeda dengan yang lain. Allah. Iya, perubahan ya. Kalau sebelumnya tidak bau, tiba-tiba bau, nih berubah berarti. Tapi kalau dari awal memang seperti itu, bau besi, bau ya memang seperti itu airnya, maka ini air sumur yang asli. Allah Ta'ala. Artinya air toren itu udah mendap tuh kotoran. Nah itu yang dibersihkan, kotor berarti. Enggak, artinya bisa nggak untuk wudhu atau lain sebagainya? Nggak boleh kalau sudah baunya itu berubah, dibersihkan. Nah itu Pak, kan Ustaz, air pan kan pakai kaporit. Udah baunya udah berubah. Bau kaporit itu boleh. Rasanya itu berubah kan? Nah, iya. Ada dua pendapat mau pakai apa. Jauh nih. Ada. Gimana sih? Air pan kan pakai kaporit untuk apa? Untuk kaporit ya, kaporit ini bentuknya apa? Obat ya, obat putih untuk pembersih air, penjernih air, sitrun. Maka untuk obat yang untuk membersihkan air ini, iya. Kalau ya intinya kita tahu obatnya ini tidak dari yang haram ya, tidak dari yang haram. Untuk kaporit ini memang tidak ada pembahasan ya. Untuk kaporit ini tidak ada pembahasan. Entah dulu, belum selesai. Yang pertama, Nabi SAW memandikan mayit dengan campuran air kapur barus, yang mana ini bisa mensucikan si mayit. Maka
kita kembali kepada hukum asal yang bahwasannya air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Nah, ketika tidak ada dalil untuk menajiskannya dan Nabi SAW telah mencontohkan pemandian mayit dengan campuran kapur barus, maka hal tersebut suci insyaallah. Hal tersebut suci. Biasanya orang tanam pohon di BTN ya, itu di luar halaman. Ya, BTN mana? BTN mana? Sekarang nih hasil buahnya ini milik siapa? Gitu? Ya. Kita ini Ada dua pendapat itu. izin aja izin. Iya. Ketika seseorang menanam bukan di lahan dia, ini yang pertama. Di lahan dia bukan berarti. Maka ini jelas kelalaian dan kesalahan yang mendatangkan sebuah dosa. Karena tidak ada hak untuk dia menanam di tempat tersebut. Akarnya di lahannya. Hah? Entah dulu. Yang ini yang di luar rumah dia, lahan dia, di luar lahan. Ketika dia ingin menanam tersebut, maka dia harus izin kepada yang punya lahan. Siapa yang punya? Developer misalkan. Developer sudah memberikan kepada Pemda. Pemda memberikan kepada RT setempat. Maka harus ada izin ke RT. Ini yang pertama. Ketika tidak ada izin, tetap dia tanam, berarti ini dosa, pelanggaran. Kalau sudah mendapatkan izin, boleh. Yang kedua, ketika pohon tersebut berbuah, kemudian tangkainya menjalur ke jalanan, maka boleh seseorang untuk mengambil buahnya yang menjorok ke jalan. Begitupun di dalam rumah kita, ketika ada tetangga kita, kemudian pohonnya ke tetangga, ini boleh diambil oleh tetangganya tersebut, walaupun tanpa izin, karena ini sudah menjadi hak dia. Salahnya dia nanam sampai ke tetangganya. Kalau nggak mau diambil, potong. Kalau nggak mau diambil, potong. Dan dia juga dosa kalau misalkan tidak izin ke tetangganya. Ini tangkai saya ke rumah ente gimana nih? Udah nggak apa-apa, yang penting kita bagi dua tadi. Ya. Tapi kalau ya udah potong aja, soalnya Anda mau masang kanopi susah nanti gitu. Intinya ini menjadi hak tetangganya, apalagi ke jalanan, haknya umum. Maka ini tidak ada larangan untuk mengganggu orang lewat. Ya, yang menanamnya siapa itu? Kalau misalkan liar, boleh dipotong. Itu berlaku untuk ayam kan? Hah? Ayam. Ayam misalkan dibiarkan begitu. Main ke teras saya. Ini kayaknya udah bias ini. Tapi bisa juga sapi ya. Kalau memelihara ayam, kalau di perumahan jangan melihara ayam. Nanti takutnya tadi, jangan mengganggu. Iya kan, yang ke teras tadi. Hah? Yang tetangga. Ya jangan juga. Jangan, beda kasus, beda. Cuma ingat ada
praktek dari para ulama yang mereka senantiasa menjaga diri dari makanan. Ketika mereka melihat ada buah yang jatuh, mereka tidak makan karena itu syubhat. Maka ini kita harus juga tetap menjaga. Tapi hukum asal boleh dikonsumsi, Tapi yang namanya manusia ada muamalah di situ. Jangan tiba-tiba disengket aja. Nggak ada omongan. Tapi kalau yang terjatuh, nah ini boleh diambil, boleh diambil. Allah Ta'ala. Taib cukup. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Cukup mengikuti bapak-bapak aja. Taib, insyaallah ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus semangat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, dan mungkin nanti nggak tahu nih libur atau tidak untuk di bulan Ramadan. Kalau misalkan diliburkan, ya mungkin nanti bisa dimanfaatkan dengan ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.